Nama Yakub artinya penipu. Dan Esau artinya berbulu. Nama-nama yang diberikan Ishak kepada anak-anaknya. Si penipu dan si berbulu. Mungkinkah seseorang yang bernama Ishak, dan mempunyai bapa yang bernama Abraham, yang merupakan anak perjanjian, memberikan nama-nama kepada anak-anaknya seperti itu? Shalom. Torah 30 menit tidaklah menyatakan bahwa semua pandangan kami pastilah benar. Tetapi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini haruslah diuji dengan kebenaran firman. Kami bukanlah penganut agama Yahudi, baik ortodok ataupun mesianik. Tetapi kami adalah pelaku Taurat, yang melakukan semua hukum-hukum sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Bagi kami Yehusyua Kristus adalah El, dan Juru Selamat, utusan Bapa di sorga. Ayat inilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa memang arti nama Yakub adalah penipu. Yakub anak dari Ishak. Ishak adalah anak perjanjian Yahwa Elohim kepada Abraham. Abraham adalah bapak orang percaya. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Ishak tidaklah mungkin sembarangan, apalagi menyangkut sesuatu yang penting. Jika Anda sebagai orang percaya mungkinkah memberikan nama anak Anda, bodoh? Jadi anak tersebut akan seumur hidupnya dipanggil si bodoh. Mungkinkah? Nama, yang dalam bahasa Ibraninya, Shem, adalah sesuatu yang seumur hidupnya melekat di dalam diri seseorang. Jika Ishak memberikan nama Yakub, yang artinya penipu, bisa dibayangkan setiap orang yang memanggilnya ketika ia masih kecil, remaja, bahkan sampai menginjak dewasa, akan dipanggil si penipu. Selamat datang si penipu, hendak kemana si penipu, apa yang hendak kamu kerjakan si penipu? Bukankah Yakub akan memiliki dendam terhadap Ishak, yang memberikan nama kepadanya, si penipu? Mungkinkah Ishak, anak perjanjian yang diberikan Yahwa Elohim kepada Abraham, yang jalan kehidupannya selalu berusaha mengikuti perintah-perintah Yahwa Bapa, memberikan nama anaknya, si penipu? Torah 30 menit dalam hal ini tidaklah sependapat, terjemahan kata penipu, dan pengajaran yang mengajarkan bahwa Yakub artinya, penipu. Mari kita pelajari ayat ini bersama. Di dalam Kejadian 27 ayat 36, tertulis di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, bahwa Yakub telah menipu Esau sebanyak 2 kali. Tetapi di dalam kalimat selanjutnya tidak tertulis kata menipu. Yang ada kata, dirampasnya. Apakah merampas sama dengan menipu? Jika di suatu jalan ada seseorang yang merampok Anda, apakah Anda akan membuat laporan ke polisi bahwa ada seseorang yang menipu Anda? Tentu saja tidak. Karena merampok tidak sama dengan menipu. Dan merampas pun tidak sama dengan menipu. Mari kita bahas 2 pembelaan Esau atas perampasan haknya oleh Yakub. Merampas adalah mengambil sesuatu, tanpa adanya persetujuan orang yang diambil. Apakah ayat ini terlihat Yakub merampas hak kesulungan Esau? Tentu saja tidak. Yakub sedang bernegosiasi keras kepada Esau. Untuk dapat mengerti mengapa Esau sampai menyetujui permintaan Yakub, kami menyarankan untuk mendengarkan konten kami sebelumnya. Jadi jelas sekali tidak ada hal perampasan di dalam kasus hak kesulungan Esau. Bahkan untuk meyakinkan Yakub, Esau bersedia bersumpah di hadapan Yahwa Elohim, bahwa apa yang dikatakannya saat itu tidak akan berubah. Tetapi pada kenyataannya Esau tidaklah pernah memberitahukan Ishak, bapaknya, bahwa hak kesulungannya sudah diberikan kepada Yakub. Dalam hal ini Esau melanggar sumpahnya sendiri. Kesepakatannya terhadap Yakub di hadapan Yahwa Bapa. Tetapi tentu saja kami mengerti bahwa Yakub mempertahankan haknya dengan cara yang salah, yaitu berbohong kepada Ishak, bapaknya sendiri. Yang mana adalah lebih baik dan benar, bila Yakub memberitahukan kepada Ishak, bahwa Esau telah memberikan hak kesulungan kepadanya. Dan atas hal itu Esau telah bersumpah. Yang berarti Esau haruslah menepati perkataannya. Karena bila tidak, maka Esau berarti mempermainkan nama Yahwa Elohim. Dan tentu saja Ishak pun bisa menanyakan perihal tersebut kepada Esau, apakah benar adanya perkataan Yakub tersebut. Tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian. Yakub telah berbohong.
Yang hendak kami tekankan adalah, Yakub tidaklah merampas berkat kesulungan Esau. Karena memang bukanlah hak Esau lagi untuk mendapatkannya. Apakah arti nama Esau berbulu? Ayat ini terlihat menunjukkan bahwa memang arti nama Esau berbulu. Khususnya dengan adanya kalimat, sebab itu. Yang seakan-akan memberikan penjelasan bahwa pemberian nama Esau disebabkan ciri-ciri fisiknya. Jika Ishak memberikan nama Esau, dikarenakan ciri-ciri fisiknya, mengapa ia tidak memberikan nama Yakub berdasarkan ciri-ciri fisiknya juga? Si licin. Mari kita pelajari bersama ayat ini sekali lagi. Sebab itu bahasa Ibraninya, Kara. Dinamai, bahasa Ibraninya, Shem. Sementara kata ia, adalah kata yang ditambahkan untuk memberikan penjelasan terhadap kalimat. Mari kita bandingkan dengan ayat berikut. Kembali terdapat kata Ibrani Kara dan Shem. Apakah kata Kara di ayat ini diartikan, sebab itu? Tidak. Kata Kara sebenarnya berarti memberikan, atau memanggil. Torah 30 menit tidak sependapat kata Kara di Kejadian 25 ayat 25 diartikan dengan, sebab itu. Karena pembaca akan berpikir bahwa Ishak memberikan nama Esau dikarenakan bentuk fisiknya. Walaupun sebenarnya tidaklah demikian. Mari kita lihat Kejadian 25 ayat 25 dalam Alkitab terjemahan Inggris versi ESV. Kata Kara diterjemahkan dengan kata, memanggilnya. Kata Esau yang diartikan berbulu, sebenarnya adalah suatu asumsi, dan tidak ada dasarnya dalam bahasa Ibrani. Memberikan kata yang tepat dalam penerjemahan sangatlah penting. Konsistensi dalam memberikan makna kata jugalah penting. Dalam hal ini kami tidaklah mengerti mengapa kata Ibrani Kara, dalam Kejadian 25 ayat 25, diberikan arti sebab itu, tetapi di ayat lainnya diterjemahkan dengan kata, memanggil. Yang pasti, Torah 30 menit tidaklah sependapat. Ada pandangan yang mengatakan bahwa kata Esau berasal dari akar kata pasif partisipal Ibrani, asa. Mari kita perhatikan ayat berikut. Kata asa dapat berarti menjadi, membuat, atau menghasilkan. Perhatikan kata menjadikan dan kata Esau dalam bahasa Ibraninya. Maka akan terlihat kemiripan huruf Ibrani yang digunakannya. Menurut pandangan Torah 30 menit, kata Esau, yang dalam bahasa Ibraninya, Esaf, mempunyai arti seseorang yang membuat, menjadikan, atau menghasilkan, yang dalam bahasa Ibraninya, asa. Sekali lagi terjemahan yang tidak tepat, ataupun tidak konsisten, akan mempengaruhi suatu kesimpulan. Atau yang bisa disebut juga hermeneutik yang buruk. Mari kita perhatikan ayat berikut. Kata Ibrani, Kara, sudah kami terjemahkan dengan memanggilnya. Mari kita lihat kata Yakub, yang dalam bahasa Ibraninya, Yaakov. Kata Ibrani, Yaakov, berasal dari akar kata, akeaf. Dan kata, akeaf, ada tertulis di ayat berikut. Yang mana dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan, menipu. Ayat ini menjelaskan bahwa nama Yaakov memang diambil dari kata, akeaf. Sehingga arti nama Yaakov adalah arti kata, akeaf. Sekali lagi kami mau menekankan. Bila akeaf artinya menipu, maka tidak sesuai dengan konteks, ataupun penjelasan Esau mengenai dua kali Yakub merampas yang merupakan miliknya. Tidak ada bentuk penipuan sama sekali dari Yakub ke Esau, berdasarkan kesaksian Esau sendiri. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Tetapi apakah alasan sebenarnya kata, akeaf, diterjemahkan ke kata menipu? Ayat inilah yang digunakan untuk menjelaskan bahwa kata Ibrani, akeaf, berarti penipu. Dan bila dilihat dari konteks Yeremia 9, ayat 4, kemungkinan itu ada. Apakah memang demikian? Mari kita uji bersama-sama kata Ibrani, penipu. Jika kata Ibrani, akeaf, di Yeremia 9 ayat 4, berarti penipu, maka Yeremia 9 ayat 5, kata penipu, seharusnya berasal juga dari kata Ibrani, akeaf.
Tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian. Yeremia 9 ayat 5 jelas sekali menerangkan Yeremia 9 ayat 4. Kata penipu di sini berasal dari kata Ibrani, hatel, yang juga terdapat di ayat berikut. Perbuatan curang adalah perbuatan menipu. Dan memang Laban, paman dari Yakub, telah sering menipu Yakub. Jelas sekali kata menipu, bahasa Ibraninya, hatel, dan bukan akeaf. Sekali lagi kami tidaklah mengerti, mengapa kata Ibrani, akeaf, diterjemahkan menjadi kata penipu. Kata Ibrani, akeaf, yang mana merupakan akar kata Yakub, dalam bahasa Ibrani, juga terdapat di ayat berikut. Kembali diterjemahkan dengan kata, menipu. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah Yakub menipu Esau di kandungan? Apakah Yakub berkomunikasi kepada Esau dan menjanjikan sesuatu, kemudian di dalam kandungan, ia tidak menepatinya? Bukankah itu yang seharusnya terjadi? Yakub menipu Esau di dalam kandungan? Sekali lagi terjemahan ini terlihat berlebihan dan memaksakan. Tetapi apakah yang sebenarnya terjadi di dalam kandungan Ribka? Apakah saling menghancurkan, atau berkelahi, artinya menipu? Jika seseorang berkelahi dengan orang yang lain, apakah dapat dilaporkan ke pihak yang berwajib dengan laporan penipuan? Tentu saja ini merupakan hal yang tidak masuk akal dan konyol. Termasuk juga menerjemahkan kata akeaf dengan kata menipu, menurut pandangan Torah 30 menit, terlalu memaksakan. Kemungkinan agar terlihat konsisten dalam menerjemahkan kata akeaf dengan kata menipu, yang mana tidak sesuai dengan konteksnya. Mari kita lihat dengan Alkitab terjemahan bahasa Inggris, versi ESV. Apakah ada kata menipu? Tidak ada sama sekali. Jika demikian, apakah arti nama Yakub sebenarnya? Kata Ibrani, akeaf, hanya terdapat di dalam 4 ayat di Alkitab. 3 ayat sudah kami bahas sebelumnya. Perhatikan ayat berikut. Apakah kata Ibrani, akeaf, diterjemahkan dengan kata menipu? Tentu saja tidak. Karena tidak akan cocok. Dan jelas sekali ayat ini membahas mengenai karakter Yahwa Bapa. Apakah yang Ayub sedang jelaskan? Bahwa Yahwa Elohim adalah pribadi yang akan melakukan apa yang harus ia lakukan, dan tidak ada yang dapat menahannya, ataupun memberhentikannya, dalam melakukan apa yang ia akan lakukan. Jadi inilah arti kata Ibrani, akeaf, yang sebenarnya. Mari kita lihat ayat-ayat lainnya yang menggunakan kata Ibrani, akeaf, dengan pengertian yang baru. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara tidak akan berhenti untuk mendapatkan apa yang dikehendaki dari saudaranya, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Di dalam kandungan ia tidak berhenti untuk mendapatkan apa yang dikehendaki dari saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Elohim. Dapat kita lihat bahwa ayat-ayat ini menjadi lebih masuk akal dibandingkan pengertian yang sebelumnya. Torah 30 menit percaya dan yakin bahwa 66 kitab yang terdapat di Alkitab adalah inspirasi Roh Kudus. Yang berarti kesemuanya 100% benar, yang mana tidak mungkin penulis salah dalam hal penulisan. Karena Ruach HaKodes sendiri yang akan memberikan koreksinya sebelum tulisan-tulisan tersebut dibaca oleh manusia-manusia, khususnya oleh orang-orang percaya. Tetapi permasalahannya adalah, tidak ada temuan Alkitab yang asli dari penulis pertama. Baik Perjanjian Lama, ataupun Perjanjian Baru. Baik itu satu kitab, satu pasal, maupun satu ayat. Tidak ada temuan demikian. Mengherankan memang. Sementara temuan-temuan yang berasal dari ribuan tahun yang lalu, berupa tulisan-tulisan dari zaman Mesopotamia, jauh lebih tua dibandingkan masa Perjanjian Baru, masih ditemukan. Alkitab yang ada saat ini merupakan salinan-salinan, baik itu dalam bahasa Ibrani, Aram, ataupun Yunani. Salinan-salinan inilah yang berikutnya diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Salah satunya bahasa Indonesia. Dan dikarenakan hal ini, Torah 30 menit tidaklah langsung begitu saja mempercayai apa yang tertulis di Alkitab,
khususnya Alkitab terjemahan, baik itu bahasa Indonesia, ataupun bahasa Inggris semua versi. Kami berusaha menguji apa yang tertulis di Alkitab dengan alat-alat bantu yang ada. Yang kesemuanya kami dapatkan di web, gratis, yang mana semua orang dapat mengaksesnya. Menurut pandangan kami, penterjemah Alkitab dalam menerjemahkan suatu ayat, pasal, di dalam kitab-kitab, kemungkinan akan dipengaruhi dengan doktrin yang dianutnya. Sehingga akan membentuk hermeneutik, atau interpretasi makna suatu ayat, atau pasal yang sesuai dengan doktrin yang dianut. Dan hal ini adalah wajar. Karena kami pun demikian. Semua pandangan kami mengenai Alkitab, didasarkan Taurat Yahuwa Bapa. Ishak adalah anak dari Abraham. Ishak hidup di dalam ketetapan-ketetapan Yahuwa Bapa. Ishak memberikan nama kepada anak-anaknya tidaklah sembarangan, melainkan berdasarkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nama Esau berarti seseorang yang menjadikan segala sesuatunya terjadi. Representasi yang mirip dengan Sang Pencipta. Dan nama Yakub artinya seseorang yang tidak akan berhenti untuk mendapatkan sesuatu yang diyakininya. Representasi orang-orang percaya. Nama-nama yang luar biasa. Esau merupakan simbol dari kerajaan dunia yang berisi orang-orang dunia, yang dipimpin oleh iblis. Dan Yakub adalah simbol dari kerajaan sorga yang berisi orang-orang percaya yang dipimpin langsung oleh Yehushael. Kelak di akhir zaman, peperangan akan terjadi di antara keduanya. Terima kasih. Yehusa Kristus memberkati.